Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Agung, sebenarnya kalau Anda melihat ya, apa sih plus minus dari kembali besarnya hubungan antara Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan dalam konteks situasi politik kita saat ini? Iya, pertama bisa setidaknya secara eksternal mengirimkan pesan positif kepada publik bahwa elit politik kita setelah berkompetisi ketat di Pilpres, Pilkada, itu bisa akur lagi. Ini bagus juga membentuk kedewasaan pemilih publik supaya mereka juga bisa menerima kemenangan dan kekalahan secara proporsional. Yang kedua di tingkat elit juga ini bisa merajut banyak komunikasi politik, jembatan-jembatan ketika memang kita harus membuat semacam kebijakan, kemudian merespon beragam dinamika kebijakan sehingga nggak harus semuanya tumpah ruah ke jalan. Dan kalau misalkan PDIP, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo dan mungkin Pak SBY satu meja ngobrol bareng, merumuskan, menyelesaikan, mencari solusi-solusi untuk bangsa, itu kan luar biasa. Pemandangan yang saya kira akan dikenang sepanjang sejarah kalau harapannya begitu bisa terrealisasi walaupun susah gitu. Nah, jadi saya melihat lebih banyak manfaat PDIP, Pak Jokowi maupun elit-elit yang lain dalam tanda petik berdamai, kemudian duduk bareng ketimbang berkonflik. Tapi bagi PDIP sendiri apa? Ya, kalau bagi PDIP kan ini lukanya belum pulih. Apalagi luka ini terus-menerus menganga kan. Jadi ketika sudah kemarin kalah di Pileg, kemudian di Pilpres, Pilkada dalam tanda petik dengan Pak Jokowi menjadi lawannya, kemudian ditambah Mas Hasto ditahan, terus nggak tahu babak berikutnya apa lagi yang akan diterima oleh PDIP. Artinya kan PDIP melihat harus objektif nih, menempatkan Pak Jokowi maupun kekuasaan secara keseluruhan. Sehingga untuk kata berdamai juga perlu waktu dan nanti di Kongres akan kita lihat aspirasi sikap PDIP ini seperti apa. Apakah tetap dua peran tadi, mitra strategis dan mitra kritis, atau salah satu saja, mitra kritis saja, atau ya udah mitra strategis saja, kita melebur aja ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus nih. Sudah basah, kepalang gitu misalkan. Tapi kita akan lihat Kongres nanti seperti apa, termasuk susunan struktur pengurusnya nanti. Misalkan Ketua Umum Ibu Mega, sekjennya siapa? Apakah sekjennya ngegas atau sekjennya ngerem? Ini kan menentukan juga, karena ini yang akan beroperasi sehari-hari ketika merajut komunikasi ke pihak manapun. Tapi kalau dari narasi Anda kayaknya Pak Jokowi jadi masih punya wewenang yang cukup besar gitu, masih cukup tinggi dianggapnya? Iya kan baru 5 bulan lengser Mbak Maria ya, masih infrastruktur politiknya masih di mana-mana seperti itu. Dan itu suka atau tidak, secara kasar atau tidak terlihat dan tampak jelas gitu. Dan walaupun beliau tidak lagi mungkin menjadi presiden, tapi kekuatannya ya sedikit banyak masih tersisa lah. Masih tersisa? Anda sepakat dengan sih? Maria, jadi new era has come. Era baru ini sudah datang. Dan hari ini presidennya itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Kalau bicara soal Pak Jokowi dan PDI Perjuangan, sudah lalu lah. Maka fokus PDI Perjuangan ini adalah sekarang itu adalah bagaimana yang saya katakan tadi, ya, memainkan peran sebagai penyeimbang konstruktif dan positif, checks and balances, untuk melihat, ya, mengkritisi kerja-kerja teman saya ini, Bung Noel dan kawan-kawan ini, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau bicara dalam konteks PDI dan Pak Jokowi lagi, itu setback sebenarnya. Tapi banyak manfaatnya Bang untuk rakyat, untuk demokrasi dan juga politik kita. Mbak Puan bertemu dengan siapa saja, tidak ada hambatan apapun begitu. Karena kalau kita mau meletakkan relasi antara Pak Joko Widodo dan PDI Perjuangan, konteksnya itu pasti dalam internal PDI Perjuangan. Kalau kita bernegara rujukannya adalah konstitusi, undang-undang dan seterusnya. Jelas. Kalau kita berpartai rujukannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka kalau mau dibuat relasi antara Pak Joko Widodo dan PDI Perjuangan, pasti yang menjadi patokan atau takarannya itu adalah ADART. Dan itu sudah selesai. Dan itu sudah selesai. Tak mungkin lagi ada perjumpaan dalam konteks lain Bang, tidak konteks politik. Ya kalau bicara soal komunikasi, ya silaturahmi, itu hal yang biasa. Tetapi kalau dibicara misalnya dalam konteks memulihkan misalnya, ya itu semuanya diselesaikan di Kongres. Ya, tetapi kita lihat seperti apa. Tetapi kalau bilang rekonsiliasi dalam pengertian yang dipahami oleh publik, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena keputusan Pak Jokowi itu adalah kader PDI dulu, ya, anggota PDI dulu yang sudah dipecat. Dan sekarang tidak lagi menjadi anggota PDI. Tetapi silaturahmi, komunikasi politik tetap berjalan. Dan bagi kami itu adalah bagian dari
komitmen kami dan konsistensi kami dalam berpartai. Cukup tegas Bang, kalau kami menangkap apa yang Anda sampaikan. Artinya bahkan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega. Kita bernegara pun kita harus berpatokan pada konstitusi. Di bawahnya ada undang-undang. Begitupun dalam berpartai ada ADART dan keputusannya sudah terjadi. Kami sudah tangkap. Nah, siapapun, saya pun ya, misalnya saya dipecat jadi dari kader PDI Perjuangan. Jika saya mau melakukan rehabilitasi, bukan saya kemudian meminta untuk rekonsiliasi atau islah, tidak, tetapi melewati jalur kongres ya, dan kemudian itu kita lihat prosesnya akan seperti apa. Dan saya menjelaskan dalam konteks mekanisme dan aturan main internal partai saya PDI Perjuangan. Aturan main seperti itu Bang. Ya. Islah nggak mungkin Bang. Katanya yang kita obrolin di segmen 1 tadi nggak ada artinya juga itu Bang. Gini, kalau kembali beberapa kali peristiwa memang Bu Mega ini kan sangat kekeh ya. Kalau tidak kuat suka pendirian. dengan orang itu beda kuat dengan pendirian dengan ya saya nggak tahu, susah menerjemahkan apa yang saya lihat karena beberapa peristiwa kayak Pak SBY. Berapa tahun Pak SBY tidak disapa pun ketika maaf ya sekali lagi ketika istri Pak SBY Bu Ani meninggal dunia baru sapa, itu pun saya melihat kepalsuan ya. Nah hari ini Pak Jokowi juga, dan jangan sampai gini, publik menonton kok Bu Mega semakin tua kok nggak makin dewasa gitu loh. Kita nggak menyerang personal ya di sini ya Bang? Ini umur ini benar fakta. Saya nggak ada ofensi politik, tidak. Publik akan menilai itu. Seburuk-buruknya Pak Jokowi yang mencabut TAP MPR. Dosanya cukup besar kalau katanya Mas Agung. SBY lah yang mengangkat Bung Karno sebagai pahlawan. Nah Bu Mega ketika menjabat ada nggak mengangkat orang tua sendiri? Itu adalah sejarah kelam, secara ideologis itu penghinaan untuk bangsa ini ketika founding father kita dipenjara dengan TAP MPR, bahkan difitnah. Itu kan dicabut dengan dua orang yang dibenci. Lukanya Bu Mega terlalu dalam Bang. Ini penghinaan terhadap orang tua yang membesarkan Pak Jokowi. bicara tentang ideologi ya, kita bicara tentang kepentingan bangsa ini dong lebih tinggi. Jangan persoalan yang lain-lain lah. Gini, jadi bernegara ini kan bukan soal like and dislike ya, bukan soal tersinggung atau apa, tetapi patuh pada konstitusi. Dan Ibu Megawati adalah sosok yang betul-betul memegang betul konstitusi ini. Bayangkan kalau Ibu tidak berada pada posisi ini, kita bisa bayangkan, bisa jadi periodisasi presiden itu tidak lagi hanya sekedar 2 periode, bisa lebih dari itu, ya. Jadi jangan mancing saya bicara terlalu panjang ke belakang. Tetapi itu salah satu. Jadi Ibu Mega itu bicara pada hal-hal yang vital dan fundamental. Pak Jokowi nggak konstitusional maksud Anda? Yang kedua, 23 tahun Ibu Mega memberi hati kepada kadernya yang namanya Bapak Joko Widodo. Ya, mulai yang saya sudah katakan dari Solo dan seterusnya, dan masyarakat bisa melihat itu seperti itu. Nah, menurut saya dalam konteks bulan Ramadan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan ya, diinisiasi oleh teman-teman Nasdem dan Pak Surya Paloh, nah ini harus ditangkap sebagai sebuah komunikasi yang optimal, yang relatif baik. Kita lihat akan ke depan seperti apa. Tetapi ketika ditanyakan kepada kami, tentu kami berpositif thinking saja. Seperti saya katakan tadi, ini kita new era has come loh. Ya, dan PR Bung Noel sebagai wakil menteri, kabinet Pak Prabowo Subianto ini tidak sederhana. Nah, mari PDI Perjuangan ya, kita dedikasikan semua energi, pikiran, semua untuk kepentingan ini begitu. Ini kader yang ideologis, karena dia menyampaikan untuk dalam hal-hal aspek ideologis seperti ini yang gitu. substantif lah, yang kita ingin publik dengar lah ya, biar kita juga ke depan itu lebih teredukasi. Apa yang disampaikan Bung Ansy ini kawan saya sangat ideologis, dan itu yang kita inginkan. Tapi maksud saya gini lah, ada hal yang lebih penting ke depan ini yang harus kita pikirkan bersama. Kemudian tidak mau rekonsiliasi terserahlah gitu loh. Sejarah akan mencatat dan sejarah juga yang akan menghukum. Saya percaya dengan proses itu. Kemudian ketika memang ini tidak bisa disatukan, sudahlah masukin ke kotak sejarah, biar sejarah yang menilai. Kemudian kita fokus ke depan, persis apa yang disampaikan Bu Ansy. Ya sudah, ini kan banyak kader-kader yang tumbuh
generasi saya, generasi Bung Ansy, biarkan kami coba menjalankan proses sejarah ini. Kita tidak mau terlalu larut dengan konflik-konflik yang menurut saya, pandangan saya, yang cenderung kontraproduktif buat bangsa ini ke depan. Itu. Oke, Mas Agung. Ya, nggak mungkin saya terjadi, speechless Mas. Itu dia. Tak mungkin terjadi islah itu, Mas. Jadi kalau saya melihat Mbak Puan ini, justru saya lihat sosok beliau tuh ngajak teman-teman di internal move on sebenarnya, supaya menatap momentum Ramadan ini bisa membuat PDIP lebih santuy tapi juga ideologis gitu. Dalam artian ya tadi, PDIP punya wajah lain, wajah beda untuk membangun strategi strategis kepada pemerintah seperti itu. Tapi di luar, kalau misalkan ada problem, ada dinamika hukum, dinamika lain, ya kita hadapi dengan proporsional dan profesional. Jadi kalau saya melihat sosok Mbak Puan ini, ya saya melihat future-nya PDIP seperti itu. Future dalam artian PDIP ke depan, ya di luar PDIP yang kita lihat berapa waktu terakhir yang otot-otot politiknya beradu keras dengan kekuasaan, ini lebih lentur, lebih elastis, Tapi lebih sekali lagi tongkat sikap dinamis. politik kan ada di Bu Mega ya? Persis. Ibu Mega akan menentukan, tapi Ibu Mega akan tahu di mana future-nya, di mana pasnya seperti itu. Oke, lagi-lagi dia adalah momentum bulan suci Ramadan. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Akankah kemudian seperti judul kita pada malam hari ini, bukber dengan Puan, Jokowi PDIP islah tanda tanya. Kita masih belum tahu jawabannya. Terima kasih banyak Mas Agung. Sama-sama. Bung Ansy, terima Maria, kasih terima banyak kasih. Bang Noel. Terima kasih Siap, waktunya Maria. bersama Apa Kabar Indonesia Malam.